Aku masih ingat jelas hari pertama aku bertemu dengannya. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aku berjalan menyusuri jalan tanah yang berdebu sambil memikul karung berisi hasil panen milik Pak RT. Pekerjaan seperti ini sudah biasa kulakukan sejak ayah meninggal. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Saat itu, aku berhenti sejenak di depan sebuah rumah besar yang jarang sekali aku dekati. Rumah itu berdiri megah, dengan pagar tinggi dan taman yang selalu tampak rapi. Orang-orang desa sering membicarakan pemiliknya, seorang janda kaya raya yang datang dari kota beberapa tahun lalu. Namanya Bu Ratna. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya secara dekat, hanya sekilas dari kejauhan. Tapi hari itu berbeda. Tiba-tiba, suara seorang wanita memanggilku. "Mas, bisa bantu sebentar?" Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya dari dekat. Bu Ratna berdiri di depan pagar, mengenakan pakaian sederhana tapi tetap terlihat elegan. Wajahnya tenang, matanya tajam namun hangat. Aku sempat gugup. "Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" jawabku pelan. Ia tersenyum tipis. "Saya butuh bantuan memindahkan beberapa barang di dalam. Kalau tidak keberatan." Tanpa banyak berpikir, aku mengangguk. Bagiku, ini kesempatan tambahan untuk mendapatkan uang. Aku masuk ke halaman rumahnya, dan saat itulah aku sadar, dunia kami benar-benar berbeda. Lantai rumahnya bersih mengilap, perabotannya terlihat mahal, dan udara di dalam terasa sejuk. "Barangnya di gudang belakang," katanya sambil berjalan di depanku. Aku mengikuti langkahnya, berusaha menahan rasa canggung. Selama bekerja, ia beberapa kali mengajakku berbicara. "Kamu tinggal di sini sejak kecil?" tanyanya. "Iya, Bu." "Dari lahir?" "Orang tua?" Aku terdiam sejenak. "Ayah sudah tidak ada." "Ibu di rumah." Ia mengangguk pelan, seolah memahami. Tidak lama kemudian, pekerjaanku selesai. Aku berdiri sambil mengusap keringat di dahi. Bu Ratna menghampiriku, lalu menyodorkan sejumlah uang yang menurutku lebih dari cukup. "Ini untuk kamu. Terima kasih sudah membantu." Aku kaget. "Bu, ini kebanyakan." "Ambil saja. Anggap sebagai ucapan terima kasih." Aku tidak bisa menolak. Dengan sedikit ragu, aku menerima uang itu. Sebelum aku pergi, ia berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. "Kalau kamu butuh pekerjaan tambahan, kamu bisa datang ke sini lagi." Aku menoleh. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan, antara serius dan penuh arti. "Iya, Bu," jawabku singkat. Hari itu aku pulang dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, wajahnya terus terbayang di pikiranku. Aku mencoba menganggap semuanya biasa saja. Namun aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku, dan menyeretku ke dalam sebuah skandal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, langkah kakiku seperti punya arah baru. Aku mulai sering melewati rumah Bu Ratna, meskipun sebenarnya tidak ada keperluan yang mendesak. Entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk kembali ke sana. Awalnya aku mencoba menyangkal, menganggap itu hanya keinginan untuk mencari pekerjaan tambahan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ada alasan lain. Dan alasan itu adalah dia. Beberapa hari setelah pertemuan pertama kami, aku memberanikan diri datang kembali ke rumahnya. Tanganku sempat ragu saat hendak mengetuk pagar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kalau dia tidak ingat aku bagaimana, gumamku pelan. Namun sebelum aku sempat memutuskan untuk pergi, pintu rumah itu terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum tipis, seolah sudah menungguku. Aku terdiam sejenak. "Iya, Bu, saya pikir, mungkin ada pekerjaan lagi." Ia membuka pagar dan mempersilakanku masuk tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu dari caranya menatapku yang membuatku merasa berbeda. Seolah kehadiranku memang diharapkan. Hari itu aku membantu membersihkan gudang lama di belakang rumah. Debu beterbangan, barang-barang lama menumpuk, tapi entah kenapa suasananya terasa hangat. Bu Ratna tidak hanya memberiku perintah, ia juga ikut duduk di dekatku, sesekali membantu sambil mengajakku berbincang. "Kamu tidak sekolah lagi?" tanyanya tiba-tiba.
Aku menggeleng. Sudah berhenti, Bu. Harus bantu ibu di rumah. Ia terdiam, menatapku cukup lama. Kamu masih muda. Sayang kalau hidupmu hanya berhenti di sini. Aku tersenyum hambar. Kadang hidup tidak memberi banyak pilihan. Ia tidak langsung menjawab. Tapi sejak saat itu, sikapnya padaku berubah. Ia mulai sering memberiku pekerjaan kecil, membersihkan halaman, memperbaiki sesuatu, atau sekadar menemani saat ia duduk di teras sore hari. Dan dari situlah, kedekatan itu mulai tumbuh, tanpa kami sadari. Suatu sore, hujan turun deras. Aku terjebak di rumahnya setelah selesai bekerja. Air hujan mengguyur halaman tanpa henti, membuatku tidak mungkin pulang. Kamu tunggu saja sampai hujan reda, katanya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Aku duduk di ruang tamu, sedikit canggung. Tapi suasana perlahan mencair saat ia ikut duduk di seberangku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan sebagai janda kaya yang dibicarakan orang-orang, tapi sebagai seorang wanita yang tampak kesepian. Kamu tahu, katanya pelan sambil menatap keluar jendela, rumah ini besar sekali, tapi sering terasa kosong. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apa kamu tidak pernah merasa sepi? Lanjutnya. Aku menarik napas pelan. Sering, Bu. Tapi, saya sudah terbiasa. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tampak menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Hening sejenak. Lalu tanpa sadar, percakapan kami menjadi semakin pribadi. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang telah meninggal, tentang kehidupannya di kota, dan alasan kenapa ia memilih tinggal di desa ini. Aku mendengarkan dengan serius. Entah kenapa, aku merasa dipercaya. Dan sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Bukan lagi sekadar hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Melainkan, dua orang yang sama-sama menemukan kenyamanan satu sama lain. Namun di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang membuatku gelisah. Tatapannya, cara ia berbicara, bahkan cara ia memanggil namaku. Semuanya mulai terasa berbeda. Dan yang paling membuatku takut adalah, aku mulai menikmati semua itu. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu batasan itu ada. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa ditarik lebih dalam. Dan tanpa kusadari, langkahku sudah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Sejak saat itu, hari-hariku seakan berubah arah sepenuhnya. Aku tidak lagi sekadar datang ke rumah Bu Ratna untuk bekerja. Ada sesuatu yang membuatku ingin selalu berada di dekatnya. Bahkan ketika tidak ada pekerjaan sekalipun, aku tetap mencari alasan untuk mampir, sekadar memastikan ia baik-baik saja, atau hanya duduk menemaninya di teras. Dan anehnya, ia tidak pernah menolak kehadiranku. Justru sebaliknya. Kamu telat hari ini, katanya suatu sore saat aku baru saja masuk ke halaman rumahnya. Aku sedikit terkejut. Memangnya ibu menunggu saya? Ia tersenyum samar, tidak menjawab langsung. Biasanya kamu sudah datang dari tadi. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat dadaku berdebar tidak karuan. Hari demi hari, kami semakin dekat. Ia mulai memanggil namaku tanpa jarak. Aku pun mulai berani berbicara lebih santai dengannya. Bahkan, terkadang kami tertawa bersama, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagiku. Namun kedekatan itu tidak hanya berhenti di antara kami berdua. Perlahan, orang-orang mulai memperhatikan. Suatu pagi di warung kopi, aku mendengar bisikan-bisikan yang membuat langkahku terhenti. Itu si anak muda yang sering ke rumah Bu Ratna, kan? Iya, hampir tiap hari kelihatan di sana. Cuma kerja, atau ada apa-apanya ya? Tawa kecil terdengar, diikuti tatapan-tatapan yang membuatku tidak nyaman. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Sejak saat itu, setiap langkahku terasa diawasi. Setiap kali aku menuju rumah Bu Ratna, ada saja mata yang memperhatikan dari kejauhan. Bahkan beberapa tetangga mulai menunjukkan sikap berbeda padaku, lebih dingin, lebih penuh curiga. Aku mulai merasa tidak tenang. Namun yang membuatku semakin terjebak adalah sikap Bu Ratna sendiri. Ia seolah tidak peduli dengan semua itu. Biarkan saja orang bicara, katanya suatu malam saat aku mengungkapkan kekhawatiranku. Tapi, Bu,
Ini bisa jadi masalah, jawabku pelan. Ia menatapku dalam-dalam. Masalah bagi siapa? Aku terdiam. Kalau kamu tidak merasa bersalah, kenapa harus takut? Lanjutnya dengan nada tenang, tapi penuh tekanan. Aku tidak bisa menjawab. Karena jujur saja, aku sendiri mulai ragu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami? Apakah ini masih bisa disebut wajar? Atau kami sudah melangkah ke arah yang seharusnya tidak kami tuju? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Namun semuanya mencapai titik yang lebih menegangkan pada suatu malam. Malam itu, aku masih berada di rumahnya. Kami duduk di ruang tamu, berbicara seperti biasa. Suasana terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Sampai tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar pagar. Aku langsung terdiam. Bu Ratna menoleh ke arah jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi wajahnya berubah. Bukan lagi tenang, melainkan waspada. Siapa itu? Bisikku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Hanya berdiri perlahan, lalu melangkah mendekati jendela. Suara itu semakin jelas. Seolah seseorang sedang mengintai. Jantungku berdegup kencang. Perasaan tidak enak tiba-tiba memenuhi dadaku. Dan di saat itulah aku sadar. Kedekatan kami tidak lagi tersembunyi seperti yang kami kira. Ada seseorang di luar sana yang mungkin sudah mengetahui semuanya. Dan sejak malam itu, aku tahu, masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas suara di luar pagar. Detak jantungku terasa begitu keras, seolah bisa terdengar sampai keluar rumah. Bu Ratna masih berdiri di dekat jendela, matanya fokus menembus kegelapan malam. Tetap di sini, bisiknya pelan. Namun aku tidak bisa diam begitu saja. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Perlahan, aku mendekat ke arahnya. Dari celah tirai, aku mencoba mengintip. Dan saat itulah aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah sedang mengawasi. Siapa dia? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Wajahnya menegang, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sepertinya, orang desa, gumamnya. Jantungku semakin tidak tenang. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia mendekati pagar, lalu berhenti tepat di depan rumah. Dalam cahaya lampu yang redup, wajahnya mulai terlihat. Dan seketika itu juga, tubuhku terasa kaku. Aku mengenalnya. Dia adalah Pak Darno, tetangga yang terkenal paling sering ikut campur urusan orang lain di desa ini. Kenapa dia di sini? Bisikku panik. Bu Ratna menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Tapi aku bisa melihat jelas, situasi ini tidak biasa. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pagar depan. Aku dan Bu Ratna saling berpandangan. Jangan buka, kataku cepat. Namun ia justru melangkah maju. Kalau kita diam saja, dia akan semakin curiga, jawabnya tegas. Aku ingin menahannya, tapi langkahnya sudah lebih dulu menuju pintu depan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti hitungan menuju sesuatu yang buruk. Aku berdiri di belakangnya, diliputi rasa cemas yang semakin membesar. Saat pintu dibuka, suara Pak Darno langsung terdengar. Malam, Bu Ratna, masih belum tidur? Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Belum, Pak. Ada perlu apa malam-malam begini? Jawab Bu Ratna dengan tenang. Pak Darno tersenyum tipis. Matanya tidak sepenuhnya melihat ke arah Bu Ratna, melainkan seperti mencari sesuatu di dalam rumah. Cuma lewat saja. Tapi saya lihat lampunya masih menyala, jadi saya pikir, sekalian menyapa. Aku berdiri di balik bayangan, mencoba tidak terlihat. Namun tiba-tiba. Itu siapa di dalam, Bu? Tubuhku langsung menegang. Bu Ratna terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, oh, itu anak yang bantu-bantu di rumah. Pak Darno mengangguk pelan. Tapi senyumnya berubah, menjadi lebih tajam. Sering ya bantu sampai malam begini? Kalimat itu terasa seperti sindiran yang menusuk.
Aku bisa merasakan situasi semakin tidak aman. Dia cuma kerja. Pak, jawab Bu Ratna singkat, nada suaranya mulai dingin. Namun Pak Darno tidak langsung pergi. Ia justru melangkah sedikit lebih dekat ke pagar, mencoba melihat lebih jelas ke dalam. Dan disitulah semuanya terasa semakin berbahaya. Tatapan matanya, bukan lagi sekadar penasaran, melainkan penuh kecurigaan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, akhirnya ia mundur. Ya sudah, hati-hati saja, Bu. Desa ini kecil, apa-apa cepat terdengar, katanya sebelum berbalik pergi. Kalimat itu sederhana. Tapi maknanya jelas, seperti ancaman yang terselubung. Pintu ditutup. Suasana langsung hening. Aku menatap Bu Ratna, napasku masih belum stabil. Bu, ini tidak baik. Ia tidak langsung menjawab. Hanya berdiri diam, menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup. Lalu perlahan ia berkata, "Sepertinya, semuanya sudah terlambat." Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Dia tidak akan diam. Kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Aku tahu betul siapa Pak Darno. Kalau dia sudah curiga, seluruh desa bisa tahu dalam hitungan hari. Dan itu berarti hubungan kami yang selama ini tersembunyi akan segera terbongkar. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa terancam. Bukan hanya oleh omongan orang, tapi oleh sesuatu yang bisa menghancurkan hidup kami berdua. Dan malam itu menjadi awal dari ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang lagi. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Bahkan sebelum membuka mata sepenuhnya, bayangan wajah Pak Darno sudah terlintas di pikiranku. Tatapannya semalam, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera meledak. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi desa ini tidak pernah benar-benar biasa. Saat aku berjalan menuju warung, beberapa orang yang biasanya menyapaku kini hanya melirik sekilas lalu berbisik pelan satu sama lain. Suara mereka memang tidak jelas, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Aku duduk di bangku kayu, mencoba bersikap tenang. Namun tak lama, suara yang sangat kukenal terdengar dari belakang. "Sekarang kamu sibuk ya? Sampai malam-malam di rumah orang." Aku menoleh perlahan. Pak Darno. Ia duduk santai, tapi senyumnya kali ini berbeda, lebih lebar, lebih penuh arti. "Saya cuma kerja, Pak," jawabku singkat, berusaha menahan emosi. "Kerja?" Ia tertawa kecil. "Kerja kok sampai larut malam? Hebat juga kamu." Beberapa orang di sekitar kami mulai memperhatikan. Suasana mendadak terasa panas. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Saya butuh uang, Pak," kataku tegas. Ia mengangguk-angguk pelan, seolah mengerti. Tapi tatapannya tetap tajam. "Iya, uang memang penting. Tapi, ada hal yang lebih mahal dari itu." Aku terdiam. "Harga diri," lanjutnya, suaranya kini lebih rendah, tapi justru lebih menusuk. Kalimat itu membuat darahku terasa mendidih. Aku ingin membalas. Ingin membantah. Tapi aku tahu, semakin aku bereaksi, semakin besar masalahnya. Aku memilih diam. Namun diamku justru seperti memberi ruang baginya untuk melangkah lebih jauh. "Saya cuma mengingatkan," katanya sambil berdiri. "Desa ini kecil. Kalau ada yang tidak beres, cepat sekali menyebar." Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan tatapan orang-orang yang kini berubah menjadi penuh penilaian. Hari itu, aku tidak kuat lagi menahan diri. Aku langsung menuju rumah Bu Ratna. Begitu sampai, aku tidak mengetuk. Aku langsung masuk setelah pagar terbuka. "Bu," panggilku. Ia keluar dari dalam rumah, terlihat sedikit terkejut. "Ada apa? Kamu kelihatan tegang sekali." Aku mendekat. Orang-orang mulai bicara. Pak Darno sudah mulai menyebarkan sesuatu. Wajahnya langsung berubah. Apa yang dia bilang? Apa saja. Tapi jelas, arahnya ke kita. Hening sejenak. Aku bisa melihat pikirannya bekerja keras.
Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar tertekan. Kita harus jaga jarak, kataku akhirnya. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutku. Ia menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku tidak bisa terus datang ke sini seperti ini. Semua orang sudah mulai curiga. Ia melangkah mendekat, jarak kami kini sangat dekat. Jadi kamu takut? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Ini bukan soal takut. Ini soal keadaan. Ia menggeleng pelan, matanya menatapku dalam-dalam. Tidak semudah itu, katanya. Aku terdiam. Sejak awal, kamu yang datang ke sini, lanjutnya. Sekarang saat semuanya mulai rumit, kamu ingin pergi? Nada suaranya tidak tinggi. Tapi cukup untuk membuat hatiku terasa tertekan. Aku tidak bilang pergi, aku cuma ingin kita berhenti sebelum semuanya lebih buruk, jawabku. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu, bukan lagi hangat seperti biasanya. Melainkan dingin. Kamu pikir, kita masih bisa berhenti? Katanya pelan. Aku membeku. Apa maksud ibu? Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat tubuhku terasa lemas. Orang-orang mungkin baru mulai curiga. Ia berhenti sejenak. Tapi, mereka tidak tahu satu hal. Jantungku berdegup keras. Apa itu? Ia menatapku tanpa berkedip. Bahwa semuanya sudah jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Aku mundur satu langkah. Perasaan tidak enak langsung menyergap. Apa yang ibu sembunyikan? Tanyaku pelan. Namun ia tidak menjawab. Hanya diam, dengan tatapan yang kini membuatku benar-benar merasa terjebak. Dan di saat itulah aku sadar. Bukan hanya desa yang mulai menjadi ancaman. Tapi juga, rahasia yang selama ini ia simpan dariku. Dan mungkin, rahasia itu jauh lebih berbahaya dari semua gosip yang beredar. Aku berdiri kaku di hadapannya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Tatapannya tidak lagi sama seperti dulu, tidak ada kehangatan, tidak ada kelembutan. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang lebih dalam, dan menakutkan. Apa yang ibu maksud? Suaraku nyaris bergetar. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu berjalan menjauh beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti di dekat jendela. Ia menatap keluar, seolah mencari kekuatan untuk mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan. Kamu pikir, orang-orang hanya akan bicara soal kedekatan kita? Katanya pelan. Aku tidak menjawab. Tidak, lanjutnya. Mereka akan bicara lebih dari itu. Aku menelan ludah. Aku sudah tidak sendiri lagi. Kalimat itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Apa maksud ibu? Tanyaku cepat, meski dalam hati aku mulai takut pada jawabannya. Ia menoleh perlahan. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan untuk bernapas saja terasa sulit. Itu tidak mungkin, bisikku lemah. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, kemungkinan itu ada. Semua kebersamaan kami. Semua kedekatan yang melewati batas. Semua momen yang tidak pernah kami bicarakan dengan jelas. Semuanya tiba-tiba menjadi nyata. Aku tidak ingin ini terjadi seperti ini, lanjutnya dengan suara yang mulai bergetar. Tapi semuanya sudah terlanjur. Aku mundur beberapa langkah. Pikiranku kacau. Ini akan menghancurkan kita, kataku pelan. Ia tersenyum pahit. Bukan, akan. Tapi sudah. Dan benar saja. Tidak butuh waktu lama. Kabar itu akhirnya menyebar. Awalnya hanya bisikan. Lalu menjadi gunjingan. Dan akhirnya, menjadi skandal besar yang mengguncang seluruh desa. Namaku disebut di mana-mana. Orang-orang yang dulu menyapaku kini menatapku dengan sinis. Bahkan ibuku sendiri tidak sanggup menatapku seperti dulu. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Sementara Bu Ratna, ia menjadi pusat perhatian. Rumahnya yang dulu tenang kini sering didatangi orang, bukan untuk membantu, tapi untuk memastikan kebenaran kabar yang beredar. Dan di tengah semua itu, aku harus memilih. Pergi,
atau bertahan. Malam itu, aku berdiri di depan rumahnya untuk terakhir kali. Lampu di dalam masih menyala, seperti malam-malam sebelumnya. Aku tahu, jika aku masuk, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi jika aku pergi, aku juga akan kehilangan segalanya. Tanganku mengepal. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan beratnya sebuah keputusan. Dan akhirnya, aku memilih. Aku mengetuk pintu itu. Karena bagaimanapun, aku adalah bagian dari semua ini. Pintu terbuka. Bu Ratna berdiri di sana, dengan mata yang tampak lelah, tapi juga penuh harapan. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak akan lari, kataku tegas. Air matanya jatuh perlahan. Dan di saat itulah aku tahu. Hidupku tidak lagi milikku sendiri. Skandal itu mungkin telah menghancurkan segalanya. Tapi dari reruntuhan itu, aku memilih untuk tetap berdiri. Bersamanya. Meski dunia menolak kami. Meski nama kami hancur. Karena terkadang, keputusan paling berat bukan tentang benar atau salah. Melainkan tentang berani bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih.